Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Ani. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 2. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Nah, sekarang anak-anak amati gambar di bawah ini dengan cermat. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Ya, yang dilakukan Benny dan teman-temannya adalah mengamati sebuah benda. Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Sekarang, anak-anak simak cerita berikut ini. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Saat melakukan pengamatan, baju Udin keluar. Cara berpakaian Udin kurang rapi. Dayu sedang mengamati sebuah balon. Balon merupakan benda padat, namun di dalamnya terdapat benda gas. Balon bisa terbang karena di dalamnya terdapat gas helium. Nah, sekarang apa judul cerita tadi? Ya, mengamati benda. Kemudian isi ceritanya, Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Udin mengamati gangsing. Kemudian Dayu mengamati sebuah balon. Benda apa saja yang ada dalam cerita tadi? Anak-anak masih ingat kan? Coba sebutkan. Ya, ada gelas plastik, minyak, gangsing, dan balon. Bagaimana cara Udin berpakaian? Udin berpakaian kurang rapi karena bajunya keluar. Mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Agar tangannya tetap bersih. Bagaimana bentuk minyak? Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai bentuk wadahnya. Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Ya, pakaian yang kita pakai harus rapi dan bersih. Mengapa balon bisa terbang? Mengapa ya? Ya, karena di dalam balon terdapat gas helium. Nah, sekarang mari kita bernyanyi bersama lagu Balonku, penciptanya Ate Mahmud. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, sekarang ayo kita lakukan pengamatan sederhana berikut ini, yaitu tentang keragaman benda. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitu air, gangsing, dan balon. Petunjuk. Yang pertama, sediakan alat dan bahan. 2. Amatilah bahan satu persatu. 3. Catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini. Nah, anak-anak bisa mencatat hasil pengamatan kalian
Masing-masing anak bisa berbeda hasilnya. Kalian perhatikan contoh ini ya. Nama benda yang pertama tadi kita amati adalah air. Ya, ciri-ciri benda bentuknya menyerupai wadahnya. Jadi air kalau dimiringkan maka bentuknya juga akan berubah seperti gelas yang sedang miring. Kalau dipindah ke dalam botol, bentuknya juga akan menyerupai botol. Nah, yang kedua ada gangsing. Ciri-ciri gangsing bentuknya tetap. Jadi gangsing di atas meja bentuknya tetap gangsing. Kalau kita pindah ke meja lain, maka bentuknya tetap seperti itu, tidak akan berubah. Yang ketiga, balon. Bentuknya bulat dan di dalamnya terdapat gas. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa wujud benda ada 3 macam, yaitu cair, padat, dan gas. Benda cair bentuknya sesuai wadahnya atau menyerupai wadahnya. Benda padat bentuknya tidak berubah-ubah atau tetap. Benda gas bentuknya sesuai wadahnya. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya, wujud benda ada 3 macam, yaitu cair, padat, dan gas. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan tadi, kelompokkan benda berikut berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada minyak di dalam gelas plastik. Wujud bendanya apa? Ayo, siapa yang tahu? Wujud benda minyak? Ya, cair. Wujudnya cair. Kemudian yang kedua adalah gangsing. Wujudnya apa ya? Ya, wujudnya padat. Kemudian di sini ada udara di dalam balon. Wujud bendanya apa ya? Ya, kalau udara di dalam balon, wujudnya gas. Tapi kalau balon itu sendiri, wujudnya padat. Nah, anak-anak sudah paham ya? Lanjut. Amatilah gambar berikut. Permainan apa yang mereka lakukan? Pernahkah kamu melakukan permainan itu? Anak-anak perhatikan gambar ini ya. Permainan di atas adalah permainan saling dorong bola. Bermain saling dorong bola menggunakan otot tangan. Cara melakukan permainan saling dorong bola yaitu melakukan gerak dasar mendorong. Siswa berhadapan saling memegang bola yang sama. Kemudian pemain saling mendorong bola. Dan anak yang bisa mendorong temannya adalah pemenangnya. Ya, itulah cara melakukan permainan saling mendorong bola. Bacalah teks percakapan berikut. Yuk kita baca bersama yuk. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Nah, anak-anak, apa saja tata tertib yang ada pada teks di atas? Tadi anak-anak sudah
membaca ya percakapan antara Udin dan Beni. Apa saja tata tertib yang ada pada teks tadi? Bagaimana cara tata tertib berpakaian di sekolah? Nah, sekarang anak-anak coba amati cara berpakaian Lani, Udin, dan Beni. Tulislah contoh tata tertib berpakaian di sekolah. Coba anak-anak tulis di sini ya, atau di buku kalian. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal. Yang kedua, baju masuk ke dalam celana. Yang ketiga, memakai sepatu berwarna hitam. Yang keempat, memakai kaos kaki berwarna putih, kecuali saat memakai seragam pramuka. Yang kelima, untuk perempuan, memakai rok sampai di bawah lutut. Nah, itu tadi contoh tata tertib berpakaian di sekolah. Anak-anak perhatikan ya. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga ada tata tertib. Dengan mematuhi tata tertib, maka hidup kita akan disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan di sekolah bermanfaat bagi semua warga sekolah. Setiap peraturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah, yaitu guru, siswa, maupun karyawan di sekolah tersebut. Nah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.